الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia, nabi dan rasul terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan, menjadi uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Pada hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah, kita berkumpul kembali, duduk bersimpu di atas hamparan sajadah. Baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakan pujian keagungan dan kebesaran kepada Zat yang memiliki dan menguasai alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bumi dan langit di sekitar kita bergemuruh syahdu dengan suara takbir, tahlil dan tahmid. Setelah itu kita serentak sujud, meratakan dahi di atas sajadah sembari berdoa memuji Allah Rabbul Izzah. Denyut jantung menyentuh kalbu yang fitrah, membuat kita larut semakin tak berdaya. Terasa berlinang air mata kegembiraan dan keharuan. Kita bergembira karena hari ini adalah hari kebahagiaan. Rasa haru karena kita kembali merenungkan perjuangan dan pengorbanan yang selalu seiring dengan kehidupan manusia. Berbahagialah kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa sunnah Arafah dan salat Idul Adha yang sekaligus menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berupa penyembelihan hewan kurban. Kita umat Islam di Indonesia sejak tanggal 9 Dzulhijjah kemarin telah menyambut Idul Kurban ini dengan puasa Yaumul Arafah. Bahkan sejak terbitnya fajar tadi pagi sampai saat ini kita masih menahan dahaga dan lapar hingga usai sholat Idul Adha ini nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kita bertakbir sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dipanjangkan usia serta dianugerahi hidup sehat walafiat dengan suasana yang damai sehingga bisa mengalami kembali Idul Adha pada pagi hari ini. Di tahun ini tidak terasa lama waktu berlalu, masa berjalan, 1 tahun serasa sebulan,
sebulan serasa seminggu, dan seminggu serasa sehari. Begitu cepat dan singkat waktu kita rasakan, pertanda betapa perjalanan hidup kita demikian cepat. Umur kita semakin pendek, memangkas kesempatan untuk tinggal di dunia, dan kuburan yang kita takuti kian hari semakin mendekat. Maka pantas Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan orang yang saling bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan di dalam hati bahwa ibadah di pagi hari ini merupakan langkah awal kita untuk memulai perjalanan hidup yang penuh ketaatan dan ketabahan serta keikhlasan semata-mata hanya untuk Allah, hanya karena Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan sholihin. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dengan berbagai amalan yang aku kerjakan selama itu, dan matiku dengan membawa iman dan amal soleh hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, bukan untuk yang lainnya. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Ayat ini menegaskan tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual atau ibadah-ibadah lainnya selama hidup sampai ajal menjemput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Penyembelihan hewan kurban setelah salat Idul Adha mulai tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 adalah merupakan sunnah muakkad bagi orang-orang yang mampu secara materi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ata walam yad' fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu menyembelih kurban, lalu mereka enggan atau tidak menyembelih kurban, maka janganlah mereka mendekati tempat sholatku. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain dikatakan, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyah." Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunahkan untuk berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian pula difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah banyak memberi nikmat kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 1-3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar bermaksud untuk memenuhi kebutuhan konsumsi semata, tetapi lebih dari itu mengandung hikmah yang besar dan makna yang paling hakiki dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu hikmahnya ialah bahwa kita mengorbankan hewan, berarti kita sadar perlunya menundukkan nafsu-nafsu hewani yang ada dalam diri kita masing-masing. Nafsu hewani adalah nafsu yang cenderung mengarah kepada perilaku negatif karena tidak terkontrol oleh akal pikiran. Manakala akal manusia tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, maka sama halnya berperilaku seperti hewan, bahkan lebih rendah dari itu. Maka dari itu, dengan menguasai atau mengendalikan hawa nafsu, kita dapat membebaskan diri dari berbagai sifat dan perilaku buruk hewani
seperti egoisme, susah diatur, tidak disiplin, tidak jujur, tamak, dan sebagainya. Kemudian dengan menguasai atau mengendalikan hawa nafsu, tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat dengan mudah menghiasi hidup ini dengan perilaku sebagai manusia yang terhormat, manusia yang terpuji serta berakhlak mulia untuk menjadi insan kamil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan menjadi insan kamil itu menurut Rasulullah SAW adalah perjuangan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai jihad akbar. Tetapi bagaimanapun juga perjuangan melawan hawa nafsu harus kita upayakan secara terus-menerus selama kita hidup di dunia ini. Maka satu cara untuk melawan hawa nafsu adalah dengan cara berkurban. Mengapa orang mau berkurban? Padahal ada orang mampu berkurban tetapi hatinya tidak mau. Ada juga orang yang mau berkurban tapi merasa belum mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Orang yang mengejar cita-cita yang luhur demi keberhasilan perjuangannya, tentu dia tidak ragu untuk mengejarnya dengan segala cara, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang besar dari dalam dirinya, baik harta maupun jiwanya. Kesediaan mereka mengorbankan jiwa dalam perjuangan adalah semata-mata didorong oleh keyakinan bahwa tujuan hidup hanya bisa dicapai jika disertai dengan pengorbanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberi surga untuk mereka. Surah At-Taubah ayat 111. Untuk itu sekarang saatnya kita merenung dan bertanya pada diri kita masing-masing, sudah sampai mana kita memberi sesuatu yang terbaik demi kepentingan umat dan bangsa ini. Memang pengorbanan tidak selalu identik dengan pengorbanan jiwa. Pengorbanan bisa berwujud harta, tenaga, pikiran, dan waktu. Pernahkah kita mengorbankan harta benda untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan karena konflik, bencana alam, wabah penyakit, kemiskinan, dan semacamnya? Pernahkah kita mengorbankan tenaga atau pikiran kita secara sungguh-sungguh untuk kemaslahatan secara bersama-sama? Dan pernahkah kita mengorbankan waktu untuk melayani dengan baik tetangga kita, tamu kita, sanak saudara kita? Jawabannya terletak pada diri kita masing-masing. Berkurban dengan pengorbanan harta berupa hewan kurban, kambing atau sapi adalah tonggak awal untuk mampu memperluasnya kepada kebaikan-kebaikan yang lebih luas, baik dalam hubungannya hablum minallah dan juga hablum minan nas. Dan bentuk pengorbanan yang terbaik adalah dengan harta yang paling kita cintai sebagai bentuk ujian yang sejati, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran surah Al-Imran ayat 92. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sejatinya ibadah kurban adalah ujian diri untuk menampakkan serta membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Al-Wahhab Ar-Razzaq yang Sang Maha Pemberi karunia dan pemberi rizki. Apakah lebih kita cintai daripada kenikmatan dunia yang kita miliki? Apakah pemberian Allah berupa harta yang berlimpah, pangkat jabatan yang tinggi, keluarga dan anak-anak yang membanggakan, dan berbagai macam kenikmatan hidup lainnya lebih utama dari sekedar berkurban seekor kambing atau sapi? Bisa kita bayangkan, berkurban tentu akan begitu berat dirasa bagi orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur nikmat menganggap bahwa apabila dia berkurban maka akan mengurangi jumlah hartanya. Namun tidak bagi orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka justru berkurban adalah ibadah yang ditunggu-tunggu dalam momen Idul Adha. Mengapa demikian?
karena ibadah kurban akan mengantarkannya menjadi seorang yang bisa merasakan manisnya iman dalam hidupnya. Dan sesungguhnya harta yang dikurbankan tidak akan hilang begitu saja, bahkan nanti akan berbuah manis dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yang artinya 3 perkara yang apabila ada pada seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, menjadikannya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maka sudah selayaknya kita berkurban. Jika kita berkurban tidak dimaknai sebatas pesta daging yang diadakan setahun sekali. Hari Raya Idul Adha bukanlah hari di mana masyarakat kecil di bangsa kita ini berdesak-desakan, berpanas-panasan, dan berdiri berjam-jam untuk antre demi sekantong daging. Ada keutamaan ibadah yang terlupa di sana, yaitu tentang arti sebuah pengorbanan akan cinta yang dimiliki oleh seorang nabi, tentang cinta Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar dibanding cinta-cintanya kepada yang lain. Hal ini diabadikan di dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Ibadah kurban bukan pula sebuah ibadah sakral yang berkaitan dengan sebuah persembahan semata, tetapi bukti perwujudan ketakwaan dan cinta seseorang kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang direalisasikan lewat ibadah sosial. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Pelajaran berharga yang dapat kita ambil dan kita teladani adalah bahwa Nabi Ibrahim mencontohkan ketabahan dan keikhlasan untuk mengorbankan putra yang dicintainya di jalan Allah. Kita bisa membayangkan betapa tingginya rasa sayang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang lahir setelah penantian 86 tahun. Harusnya kita sanggup untuk mengorbankan sesuatu yang kita cintai seperti harta, karena mengorbankan harta di jalan Allah dengan ikhlas adalah salah satu sifat orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ibadah kurban ini mengandung makna solidaritas sosial terhadap sesama manusia. Daging hewan kurban yang dibagi-bagikan kepada fakir miskin itu berarti bahwa seorang muslim hendaknya memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang lemah ekonominya dan tidak punya sama sekali. Dengan kata lain, ibadah kurban itu mendidik setiap muslim untuk mengikis nafsu egois yang ada dalam dirinya, dan sebaliknya memupuk rasa kesetiakawanan antar sesama manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang lain atas dirinya sekalipun mereka dalam kesusahan.
Dan siapa yang terpelihara dari sifat kikir dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasr ayat 9. Dari sini kita bisa sadar bahwa ibadah dalam Islam tidak hanya menghubungkan diri dengan Allah, melainkan juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, memperhatikan nasib orang-orang yang tidak punya, melindungi anak-anak yatim, dan memberikan sumbangan di jalan Allah demi syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, Islam mengandung ajaran sosial secara luas. Sebagai makhluk sosial, berbagai aspek kehidupan pribadi kita adalah tergantung pada masyarakat luas, dan dengan demikian kita sebagai anggota masyarakat wajib pula berbuat untuk kepentingan masyarakat. Derajat kita sebagai manusia di samping ditentukan oleh kedekatan kita kepada Allah, juga ditentukan pula oleh akhlak yang baik, akhlakul karimah kita terhadap sesama manusia, tidak memandang rendah dan tidak merendahkan orang lain. Nabi SAW telah menegaskan, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang terbaik akhlaknya. Wujud kepedulian kepada sesama melalui ibadah kurban ini merupakan satu rangkaian pengabdian kepada Allah yang memiliki dimensi ibadah murni, yakni kesolehan individu, dan juga dimensi kemanusiaan atau kesalehan sosial. Dengan kata lain, hablum minan nas merupakan salah satu faktor terjalinnya hablum minallah secara baik. Sesuai dengan asal katanya, qaraba yaqrabu qurbanan, yang berarti dekat. Dengan demikian, ibadah kurban adalah upaya seseorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus ungkapan syukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Allah di dalam sepenggal kalimat di Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Untuk mencapai dimensi spiritual yang paripurna, seorang hamba yang berkurban haruslah melepaskan diri dari perasaan egois dan cinta terhadap dunia, serta merelakan sebagian harta pemberian Allah untuk disedekahkan di jalannya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail, serta meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW bahwa ibadah kurban bukan hanya soal menyembelih hewan, tapi juga tentang bagaimana menyucikan hati dan mempererat tali ukhuwah di antara umat Islam. Dengan demikian, memupuk semangat berbagi atau bersedekah dengan penuh keikhlasan akan menjadikan kita sebagai mukmin yang kuat secara kualitas spiritual dan sekaligus kepekaan sosialnya. Karena semangat untuk berbagi antar sesama dengan ikhlas merupakan kunci dan esensi berkurban yang akan menumbuhkan ketentraman, kedamaian, dan solidaritas sosial di tengah umat atau masyarakat. Akhirnya, semoga kita semua selalu diberi kemudahan, kebahagiaan, kekuatan, kesuksesan dalam bersyukur, beriman, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita semua tergolong menjadi orang-orang yang bersemangat untuk berkurban dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala sepanjang hayat masih dikandung badan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minas sa'da'i maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واحذر من خذل الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين